Dashboard ini berfungsi untuk mencari metal dari kategori iron, ferroalloy, serta negara pemroduksinya dengan nilai potensi investasi yang paling tinggi. Kami di sini menggunakan 3 jenis data, yaitu data world production atau produksi secara global, per country production atau produksi dari berbagai masing-masing negara, dan inflation adjusted value dengan mata uang dolar tahun 1998. Untuk metal dengan kategori iron dan ferroalloy dari tahun 2016 hingga 2019. Dalam mencari nilai potensi investasi tersebut, kami menggunakan 3 aspek variabel yang telah dinormalisasi. Pertama, growth rate menunjukkan nilai pertumbuhan world production dan inflation adjusted value. Kedua, stability menunjukkan nilai stabilitas dihitung menggunakan standar deviasi dari world production dan inflation adjusted value. Ketiga, global valuation, yaitu nilai gabungan rata-rata world production, inflation adjusted value, dan country production. Semakin tinggi nilai world production, maka semakin langka, bervalue tinggi, dan tinggi nilai potensial metal tersebut. Semakin tinggi inflation adjusted value dan country production, maka semakin tinggi nilai potensi metal tersebut. Semakin tinggi nilai ketiga variabel tersebut, maka semakin tinggi juga nilai potensial investasi metal. Jadi di sini saya akan membahas distribusi global dan peringkat negara. Kita mulai dari world distribution yang memetakan lokasi negara-negara penghasilan utama cobalt. Terlihat jelas dominasi kawasan Afrika Tengah, khususnya Republik Demokratik Kongo. Pada peta di situ dijelaskan bahwa semakin warna kuning menunjukkan tingkat produksi metal yang tinggi, sedangkan warna abu-abu menandakan produksi yang relatif lebih rendah. Pada country leaderboard di situ menunjukkan 3 indikator yang diukur per negara. Yang pertama ada stability, ada broad contribution, dan growth rate. Country leaderboard juga menunjukkan 5 negara dengan skor kontribusi strategis tertinggi. Yang pertama ada Republik Demokratik Kongo dengan skor yang dominan yaitu 0,7419. Yang kedua ada Papua New Guinea dengan skor 0,6079. Yang ketiga ada Rusia dengan skor 0,5657. Yang keempat ada Maroko dengan skor 0,5523. Dan yang terakhir ada Australia dengan skor 0,5526. Yang di bawahnya ada production dan price stability. Di situ menyajikan tren produksi dan harga kobalt dalam periode 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017, produksi mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar negatif 99,14%. Sementara harga justru melonjak sangat signifikan sebesar positif 1470,31%. Pada tahun 2018, penurunan produksi melambat menjadi negatif 5,74% dan harga terkoreksi negatif sebesar negatif 13,93%. Kemudian di tahun 2019, produksi mulai menunjukkan pemulihan dengan kenaikan positif 1,30% disertai lonjakan harga sebesar positif 86,13%. Data ini menunjukkan adanya sensitivitas harga yang tinggi terhadap fluktuasi produksi, serta kemungkinan tekanan geopolitik atau gangguan pasokan yang mempengaruhi pasar secara drastis. Yang ketiga ada World Recent dari tahun 2016 sampai 2018. Pada tahun 2016 tercatat sebagai tahun terbaik dengan produksi mencapai 14,20 million tons dan harga tertingginya sebesar $1.280. Dan untuk tahun terburuknya ada di tahun 2018 dengan 0,15 million tons dengan harga $17.300. Dan untuk average-nya atau rata-rata selama periode tersebut berada pada kisaran 3,60 million tons dengan harga $17.720. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke molybdenum. Di
situ world distributionnya ada yang kuning banget guys di situ. Terus di country report situ kita bisa lihat negara tertingginya ada di Uzbekistan, yang kedua ada Korea, yang ketiga ada Kanada, keempat ada Norway, dan kelima ada Korea Selatan. Selanjutnya kita akan lanjut ke tungsten. Di situ untuk negara tertingginya ada di Korea Utara, yang kedua ada di China, ketiga ada Uganda, keempat ada Kongo, dan yang kelima ada Zimbabwe. Di sini kita dapat mencari metal lain selain top 3 untuk melihat nilai-nilai aspek dan potensial score dan ranknya dibanding metal-metal yang lain. Nah, salah satunya kita mengambil dari chromium. Di sini growth rate-nya dengan skor 0,0223, stability-nya dengan skor 0,97318, dan yang terakhir ada global valuation dengan skor 0,40669. Di sini kita bisa lihat dia berada di rank 6 dengan potensial skor 0,62318. Nggak bisa diklik. Kami membuat dashboard ini menggunakan data yang berasal dari Kaggle, yaitu Mineral Backbone of Economy, World Mining Data untuk country production, dan data dari USGS.gov, yaitu Historical Statistic Mineral and Material Commodities untuk Inflation Adjusted Value dan country production. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.